ini sangat luar biasa sekali. Kita masih diberikan kekuatan untuk menelusuri alam Nusantara yang begitu indah serta tinggalan-tinggalan budaya yang di atasnya. Sebuah pohon yang pernah viral, akar 1000 ya, yang berada di Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini ternyata 100 meter berdekatan dengan situs Indu Dewi. Sebuah kumpulan umpak-umpak batu, balok-balok batu candi, lumpang-lumpang batu, pipisan-pipisan, dan artefak penting lainnya yang sudah diregistrasi oleh Balai Pelestari Cagar Budaya Jatim atau Balai Pelestari Kebudayaan Jatim ya. Nah, artinya diduga lokasi ini merupakan bagian dari satu kesatuan sejarah Majapahit serta alam lereng-lereng Gunung Anjas-Moro yang begitu indah. Diduga sungai-sungainya pernah menjadi tempat mandi para rani dan para raja kerajaan Majapahit. Situs yang sangat luar biasa sekali yang nanti kita akan kunjungi itu bernama situs Indu Dewi. Indu Dewi sendiri merupakan adik sepupu dari Raja Hayam Wuruk. Jika Raja Hayam Wuruk merupakan putra dari Kertawardhana dan Tribuana Tunggadewi, maka Indu Dewi merupakan putri dari Wijaya Rajasa Brewengker dan Rani Daha atau Duiteswari Maharajasa ya. Nah ini kemudian coba kita telusuri bersama-sama. Jadi pohon yang sangat bersejarah ini diduga juga cerita tutur masyarakat berhubungan dengan ular baru kelinting. Di mana kemudian cerita ular baru kelinting ini cerita yang cukup menarik. Seorang anak laki-laki yang pernah kemudian dikucilkan dari masyarakat desanya, yang kemudian masyarakat desa telah memotong-motong tubuhnya untuk kenduri yang tidak sengaja. Ternyata ini adalah ular raksasa. Pada suatu ketika masa kenduri ternyata masyarakat ini sungguh pelit, maka terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat sehingga kemudian menghanyutkan desa, menghanyutkan persawahan, kebun-kebun dan ladang-ladang. Cerita ini kemudian mengawali cerita yang sangat berhubungan dengan cerita ular baru kelinting. Tapi jika kita dikasih teman-teman, ternyata diduga pohon jenis beringin ambul ini sudah berusia lebih dari 700 tahun ya. Jika kemudian pohon ini sangat berhubungan dengan penanaman pohon secara magis gitu ya, yang berhubungan dengan situs pertapaan atau para raja dan para rani ya. Bahkan diduga hutan ini merupakan wana asrama tempat para pangeran Majapahit atau para bangsawan Buddha mencari ilmu dan menuntut ilmu, serta kemungkinan juga mandi di sungai yang sangat indah ini. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman. Begagan Limo sendiri memang sangat identik ya dengan desa yang berjumlah 5 buah yang menjadi satu kesatuan menjadi Begagan Limo. Cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Siapa sangka akar raksasa ini bisa mampu menghalangi erosi atau banjir bandang yang terjadi. Sehingga kemudian sungai di sini terlihat batu-batu, bongkah-bongkahan dan kerikil dan pasir ini terjadi kemudian banjir bandang di masa-masa yang lalu gitu ya. Dan pohon ini telah menutup kemungkinan banjir yang sangat dahsyat tersebut. Sehingga kemungkinan pohon ini sangat melegenda dengan cerita ular baru kelinting ya, seorang pemuda yang sebenarnya adalah jelmaan ular besar yang memberitahu warga masyarakat agar berhati-hati ya, agar kemudian tidak merusak alam, tidak banyak membunuh binatang di hutan, kemudian ya tetap menjaga kelestarian alam agar kemudian banjir memang tidak bisa dihindari. Karena cerita baru kelinting adalah perpindahan ular raksasa menuju lautan diiringi dengan banjir bandang yang sangat-sangat dahsyat, berupa kemudian gelondongan-gelondongan kayu ikut terbawa, rumpun pohon pisang, rumpun pohon bambu, berbagai macam semak belukar, batu-batu besar ikut hanyut, dan salah satunya adalah ular raksasa. Dan sehingga kemudian ada yang beranggapan sebenarnya di belakang kita akar 1000 atau pohon raksasa tidak lain adalah ular raksasa baru kelinting. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Jika kita keliling, coba kita ke sana, ini pernah menjadi objek wisata yang sangat ramai pada masa lalu gitu ya. Sehingga kemudian bunga-bunga pernah ditanam di area ini ya. Bunga-bunga yang sangat indah teman-teman. Coba kita keliling-keliling. Jadi tidak banyak literasi yang mencatat tentang keberadaan ekstensi dari pohon raksasa ini.
yang diduga jelmaan ular baru kelinting, namun dari segi usia dan kekuatan dari akar-akarnya diduga lebih dari 700 tahun umur dari pohon ini ya. Jika 700 tahun tentu kita berada pada masa kerajaan Majapahit. Karena di lokasi ini, di hutan ini banyak sekali petilasan yang saat ini gitu ya, atau situs-situs misalnya situs Dempok, situs Indu Dewi, situs Batu Terbang, situs piramid, dan ini semuanya mencitrakan pada masa kuno yaitu wana asrama, jejak-jejak pertapaan era Majapahit. Karena kenapa orang masa lalu itu bertapa? Secara umum pengetahuan masyarakat kuno atau kazana tradisi masyarakat kuno mengatakan bahwasanya untuk terlepas dari samsara, yaitu rantai reinkarnasi, kehidupan kelahiran yang tidak terputus, maka untuk mengakhiri itu semuanya harus moksa, yaitu kembali bersatu dengan zat Brahman. Brahman adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan ruh atau nyawa manusia dianggap Atman. Pada masa tradisi kuno, Brahman ini merupakan zat yang besar, dan Atman atau nyawa manusia itu percikan dari zat Brahman. Moksa adalah sebuah jiwa yang suci, terbebas dari segala noda dan dosa, harus bertapa keras, naik gunung, melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak boleh memikirkan gemerlapnya duniawi ini, upaya untuk menuju moksa ya. Diduga kemudian di sini dahulu ada jalan dari Trowulan menuju sini sekitar 5 km, atau jalan para pejalan suci Tirta Yatra atau Dharma Yatra menuju ke area ini, karena memang banyak situs-situs suci di sini. Jika kita lihat kemudian akar ini ya, selain memberi saksi sejarah kerajaan Majapahit dalam bidang catur asrama tadi, yaitu kepercayaan akan sebuah tahapan kehidupan ya. Yang pertama usia anak-anak brahmacarin, usia mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian ketika sudah dewasa atau ilmunya sudah mumpuni, melanjutkan tahapan kedua yaitu grahasta, berumah tangga. Setelah kemudian anak-anak mandiri semuanya, tahapan yang ketiga yaitu wanaprasta, pergi ke hutan, melepaskan sebuah ikatan duniawi, melepaskan semua permasalahan dunia, pergi ke hutan bergabung dengan para pertapa, kemudian menuju ke seorang maha pertapa, maha resi atau mahayogi untuk mencari wejangan-wejangan guna kemudian menenangkan hati gitu ya. Sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi, naik gunung tanpa bekal, sampai kemudian benar-benar moksa ya atau mangkat. Dan ini adalah saksi-saksi bisu tersebut ya, sebuah akar-akar yang akarnya menghujam sampai ke bumi, berlekuk-lekuk lebih dari 1000 akar. Jika kita hitung satu persatu tentunya hari ini tidak selesai karena saking banyaknya. Namun di sebelahnya jika kita lihat gitu ya, sebelah akar 1000 ini ada sebuah pemandian alami. Diduga para raja dan ratu Majapahit pernah mandi di sebelah sini ya, karena memang lokasi ini dekat sekali dengan situs purbakala, yaitu situs petilasan Indu Dewi. Semoga bermanfaat teman-teman ya.